Ya, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita dan salam waras ya. Ternyata kawan-kawan, kabar persekusi, pembubaran rumah ibadah, kabar tentang pengerusakan gereja, pelarangan pembangunan gereja, pemukulan terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh kelompok-kelompok iblis, ya, ajaran-ajaran setan. Rupanya ini sudah sampai ke telinga Paus, sudah sampai ke telinga Vatikan. Ya, alangkah memalukannya bangsa ini ketika Paus datang ke Indonesia, disambut dengan luar biasa. Lalu Menteri Agama yang sedikit ini menurut saya mencium-cium kepala Paus Fransiskus. Ya, tapi Anda tahu sendiri ya, setelah Paus kembali ke Vatikan dan dia jadi Menteri Agama, apa yang dia perbuat? Ya, kalau Wapres tidak pergi kemarin ke Padang, ya pasti Menteri Agama ini tidak akan berkomentar apa-apa tentang pengerusakan rumah ibadah yang ada di Padang kan. Dan terjadi bukan hanya di Padang, terjadi hampir di seluruh daerah yang mayoritas Islam. Itu sering terjadi persekusi. Di daerah yang mayoritas Islam pasti ya hampir tempat-tempat tersebut terjadi persekusi. Dan ini luar biasa kawan-kawan ya. Dan ternyata kaum-kaum intoleran ini benar-benar biadab sih menurut saya, benar-benar biadab. Dan berita ini sudah sampai ke Vatikan. Ya, coba kita lihat bagaimana berita lengkapnya. Langsung saja kita simak. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kasus-kasus intoleransi di Indonesia masuk di dalam berita Vatikan. Dengan kata lain, go internasional. Berita resmi Vatikan berjudul Indonesian Bishops Urge Firm Action to Protect Religious Freedom, atau para uskup Indonesia mendesak tindakan tegas untuk perlindungan kebebasan beragama. Berita resmi Vatikan menyoroti intoleransi di Indonesia. Berita VaticanNews.va mengawali beritanya dengan mengatakan, para uskup Indonesia mendesak pemerintah di Jakarta untuk bertindak tegas melawan segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan, menyusul serangkaian serangan terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga Kristen dalam beberapa waktu terakhir. Para uskup Katolik Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan. Para uskup juga menekankan bahwa tindakan semacam ini merupakan tindak pidana. Seperti dilaporkan oleh Vatican's Fight News Agency, para uskup mendesak agar tidak ada seorang pun yang lolos dari hukuman jika melakukan tindakan anarkis, terutama jika menargetkan kegiatan doa dan ibadah dimanapun di Indonesia. Seruan mereka ini yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI muncul di tengah serangkaian serangan baru-baru ini terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan komunitas-komunitas Kristen. Seruan ini ditandatangani tidak hanya oleh para pemimpin gereja Katolik, tetapi juga oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN, serta perwakilan Buddha dan Protestan, mencerminkan sikap bersatu di antara komunitas-komunitas agama di Indonesia. Pernyataan bersama ini mengingatkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan diatur dalam pasal 28 dan 29. Oleh karena itu, pernyataan ini menegaskan kewajiban negara melalui penegak hukum dan pemerintah daerah untuk bertindak tegas guna memastikan insiden serupa tidak terulang.
Insiden-insiden terbaru meliputi perusakan beberapa tempat ibadah Kristen dan penyerbuan terhadap sebuah sekolah Protestan. Seruan ini mendesak aparat, penegak hukum, dan otoritas yudisial untuk mencegah dan menyelidiki secara tuntas setiap tindakan kekerasan, penolakan, penghalangan, atau perusakan terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah. Bagi para penandatangan seruan tersebut, perlindungan kebebasan beragama memerlukan komitmen dari semua pihak, lembaga pemerintah, forum kerukunan umat beragama atau FKUB, dan masyarakat luas. Mereka menekankan bahwa tempat-tempat ibadah harus selalu menjadi ruang-ruang perdamaian, keamanan, dan martabat, dan mendesak para pemimpin agama untuk mendorong umatnya agar tidak terpancing oleh retorika yang memecah belah, tetapi menghidupi keyakinan mereka dengan damai, harmoni, dan toleransi. Saya rasa ini penting sekali ya. Kita harus ya membangun sikap-sikap yang harmonis ya, toleransi ya, damai ya. Jangan kita ya ikut di dalam memecah belah umat beragama gitu ya. Setiap tindakan agresi, larangan, atau gangguan terhadap ibadah merupakan pukulan serius bagi pembangunan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Setiap tindakan intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan keagamaan melanggar hukum dan merusak nilai-nilai dasar hidup bersama sebagai warga negara yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca berita intoleransi di Indonesia, maka kita bisa menyebutkan beberapa kasus intoleransi itu yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Antara lain, pertama, kasus pembubaran retret anak-anak sekolah di Cidahu, Sukabumi. Yang kedua, penolakan pembangunan rumah ibadat atau gereja GBKP Rungun Alam Depok ya, padahal sudah mendapat izin dari pemerintah, tetapi oleh sekelompok masyarakat menolak pembangunan gereja tersebut. Lalu yang ketiga, penolakan pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur ya, Kecamatan Kuburaya, Kalbar. Dan kita bersyukur karena Bapak Bupati justru yang menolak tegas intoleransi itu ya, menjamin supaya melanjutkan pembangunan gereja Katolik tersebut. Nah, ini sikap-sikap semacam ini yang perlu dikembangkan. Yang keempat, perusakan rumah doa umat Protestan di Padang ya, Padang Sarai ya, gereja GKSI gitu ya. Lalu juga kalau kita memperhatikan sebelumnya ada kasus ya di Arca Manik, pembubaran orang yang sedang beribadah ya, orang Katolik. Lalu juga pembubaran paksa doa Rosario di Tangerang Selatan itu pada tahun 2024. Ada kasus-kasus lain sebenarnya, kasus intoleransi. Nah, semoga tidak berkembang dan semoga juga pemerintah ya mengambil tindakan tegas. Kalau saya memperhatikan, salah satu yang mesti direvisi oleh pemerintah atau juga sekaligus dicabut adalah SK2 Menteri berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ini seringkali dipakai sebagai dasar untuk ya melarang dan membubarkan ya kegiatan-kegiatan doa umat Kristiani ya, menolak pendirian rumah ibadat dan juga menolak perkumpulan doa ya orang Kristiani. Semoga didengarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Marilah kita membangun jembatan perdamaian persaudaraan, dan kalau terjadi kasus-kasus intoleransi, marilah kita jangan terpancing dan jangan kita ikut serta di dalamnya untuk semakin ya memperlebar ya permusuhan. Tidak, marilah kita menjadi agen-agen pembawa kedamaian ya. Saudaraku yang terkasih, Anda bisa membaca berita ini secara lengkap di vaticannews.va dengan judul
Indonesian bishops urge firm action to protect religious freedom. Berita ini saya terjemahkan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Octavian Surihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan terima kasih buat Sobat Waras PVL 88 Channel yang mendukung dan membantu pelayanan kami di Sumba Timur, khususnya di Desa Lelanjang ini. Dari tempat ini kami sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak, dan doa kami selalu menyertai Bapak Ibu dan sobat semua. Shalom.